Blok minyak raksasa di Rokan Riau mulai hari ini resmi diambil alih oleh PT Saudara Pertamina, perusahaan migas Indonesia berhasil menggusur kekuasaan perusahaan migas asal Amerika. Selamat berjumpa kembali dalam acara obrolan sibuk yang ditayangkan melalui YouTube. Beberapa hari yang lalu ada suatu kejadian yang menarik yang mungkin luput dari perhatian umum, yaitu pada tanggal 8 Agustus 2021 perusahaan minyak terbesar di Indonesia, PT Chevron Pacific Indonesia, telah mengakhiri kontrak kerjanya dengan pemerintah. Tentu saja artinya banyak sekali terhadap pemerintah maupun terhadap pemasukan pembangunan bagi dampaknya terhadap pembangunan negara kita. Nah, hari ini bersama saya kita akan berbicara bersama mantan Presiden Direktur PT Chevron Pacific Indonesia, Insinyur Abdul Hamid Batubara. Selama beberapa menit kita akan mengulas pengalaman-pengalaman beliau bersama Chevron yang dulu dikenal dengan nama Caltex, dan kita akan juga berbicara mengenai hal-hal yang suka duka selama 95 tahun Caltex atau Chevron berada di tanah air ini. Baiklah, saya perkenalkan saya panggil Bang Ucok Batubara. Terima kasih banyak, Bung Branfil ya. Terima kasih atas kesempatannya. Ya. Saya mohon maaf. Oh, silakan. Nah, Bang Ucok, mohon perhatian bahwa Bang Ucok ini sebetulnya asli dari, kalau dengar suaranya dari Jawa, dari Sunda, tapi kok aneh namanya Ucok. Ya, ya sedikit mungkin perkenalan dari saya. Nama saya ahli yang lengkapnya memang Abdul Hamid Batubara, tapi hampir semua teman-teman dekat terutama ya mengenal saya dengan Ucok, dan Ucok ini nempel, nggak bisa hilangnya gitu ya. Walaupun logat saya logat Bandung. Kenapa saya punya logat Bandung? Karena saya memang lahir di Bandung. Jadi saya lahir tahun 58. Pada saat itu ayah saya itu sudah pensiun dan menetap di Bandung. Dan sehingga saya lahir di Bandung. Itulah sebabnya kenapa saya logatnya betul-betul dari Jawa Barat ya gitu ya, orang Sunda ya. Nanti kita kembali ke soal pengalaman Anda, Bang Ucok. Nah, kembali kepada masalah Chevron. Sebetulnya apa relevansinya, apa dampaknya ke perginya Chevron dari tanah air kita? Iya, baik, Bung Ransul. Sebelum saya mungkin menjawab langsung pertanyaannya ya, saya mungkin sedikit menjelaskan dulu bahwa kita memang sudah 97 tahun ya di Indonesia ya, Chevron ini ya. Dan Chevron ini diawali dulunya dengan kegiatan survei untuk geologi di tahun 24, sehingga kita bisa akhirnya dari Sokal menemukan minyak ya di Riau terutama ya. Dulu namanya itu juga Sumatera Tengah, dan minyak ini kebetulan memang termasuk yang besar cadangannya gitu ya, terutama untuk yang lapangan Minas dan lapangan Duri. Nah, sejak penemuan lapangan-lapangan tadi itu terjadi di masa penjajahan Belanda, kemudian juga penjajahan Jepang, baru di masa
kemerdekaan itu sudah tahun 45 kita memproduksikan itu. Oke, ya, mulai kapan kita mulai memproduksi? Kita memproduksinya itu sejak tahun 52. 52. Pertama kali 15.000 barrel per hari. Sampai saat Sampai dengan akhirnya sesudah kita temukan minas, kemudian kita temukan duri, kita produksikan, kemudian kita juga menemukan lapangan-lapangan lain seperti Bekasa, Bangko, Petapahan dan sebagainya, ada puluhan lapangan minyak yang baru ya, sehingga produksinya mencapai puncak di tahun 73, tepatnya di bulan Mei. Chevron Pacific Indonesia pada waktu itu masih namanya Caltex ya, CPI, Caltex ya. memproduksi 1 juta barrel per hari. Oke, jadi sampai 95 tahun, 97 tahun ya, berapa banyak yang sudah diambil? Seingat saya sudah lebih dari 11 miliar barrel yang sudah menjadi sebetulnya sumbangsih kita untuk pendapatan negara. Mudah-mudahan ini bisa terus dipertahankan ke depan oleh pengelola operator yang baru yaitu PHR. Iya, tapi Bung Ucok, buat orang umum ya, tentu ada kerisauan. Kalau Caltex pergi atau Chevron pergi, bagaimana? Siapa yang akan mengoperate? Apakah mampu kita? Iya, seharusnya kita optimis putra putri bangsa kita sudah mampu untuk punya skill dan knowledge yang mumpuni untuk mengoperasikan lapangan-lapangan ini. Kalau saya bisa melihat belakangan ini, expatriate kita kan juga dari waktu ke waktu berkurang sampai akhirnya mungkin di tahun ini betul-betul tidak ada lagi expatriate ya, sehingga semuanya sudah dioperasikan oleh anak-anak bangsa. Oh, gitu. Dan hampir seluruh dari karyawan CPI itu juga beralih ke menjadi karyawan PHR, sehingga kita bisa punya rasa lega lah ya, artinya ya bahwa produksi mudah-mudahan tidak terganggu. Bahkan dengan pola alih kelola yang baru, ini juga sesuatu yang mungkin bisa bahkan menambah peningkatan produksi, karena kita sejak akhir tahun lalu, awal tahun ini juga membor sumur-sumur development yang baru. Jadi ada development drilling wells yang memang kita bor sesuai dengan kesepakatan Act of Agreement yang kita tanda tangani di bulan September tahun yang lalu. Lalu itu kandungan di dalam tanah ya, yang di atas tanah kan banyak fasilitas yang kita tinggalkan. Apakah itu juga dilepas oleh Chevron? Nah, ini mengenai yang ini mungkin saya perlu sedikit meluruskan persepsi yang terjadi kalau saya lihat di media terutama ya. Sebetulnya aset yang kita operasikan semuanya milik negara. Semuanya milik negara, baik itu di bawah maupun yang di atas permukaan bumi. Dan aset negara ini dicatat di Departemen Keuangan sebagai kekayaan negara. Itu sebabnya kalau kita mau melepas aset atau catatan-catatan itu akan diperiksa oleh Departemen Keuangan. Dan kemarin waktu Pak Albert ini memberikan sambutan pada waktu alih kelola, beliau menyebutkan bahwa dengan tantangan pandemi ini itu sangat betul-betul sesuatu yang luar biasa pencapaiannya. Kita hampir mengembalikan catatan aset ini 113.000 aset ya, yang itu semuanya sudah diperiksa oleh SKK Migas bersama-sama dengan Departemen Keuangan, dan itu dilakukan dengan protokol kesehatan yang sangat-sangat ketat. Nah, jadi dengan kata lain bahwa kalau misalnya ada yang bilang bahwa aset kita sekarang ini sudah kita rebut kembali dari asing, sebetulnya itu menurut saya persepsi yang tidak benar, tidak berdasar. Karena apa? Asetnya milik negara sejak kapan? Sejak dulu sampai kapanpun juga itu menjadi aset negara. Jadi CPI dalam hal ini adalah hanya kontraktor yang dikontrak oleh negara ya, untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi dan produksi migas. Jadi asetnya punya negara. Jadi minyaknya punya negara, semuanya kita cuma operate. Dan untuk itu ada yang disebut dengan kontrak
kerjasama atau yang disebut dengan production sharing contract. Di mana splitnya untuk CPI itu 88 banding 12, artinya 88% keuntungan sesudah dikurangi dari biaya faktor biaya. 88% dari keuntungan ini berupa minyak ini ya, barrelnya itu adalah punya negara. Dan hanya 12% yang haknya dari si kontraktor. Itulah yang sebetulnya terjadi di production sharing contract. Jadi itu yang kita sebut bahwa minyak membiayai pembangunan. Betul. Jadi masuk dalam APBN. Dari keuntungan minyak itu semuanya masuk ke APBN. Oke, Bu Ucok. Lalu tentu selain itu Chevron atau Caltex dulu pernah membangun atau meninggalkan sesuatu bagi Indonesia maupun provinsi di mana dia berada. Apa saja kira-kira yang menjadi sumbangan Chevron selama ini? Iya. Jadi kalau saya mungkin tadi ada kita kan mengalih kelolakan ceritanya ya tadi ya, mengalih kelolakan dari CPI ke Pertamina. Kenapa dialih kelolakan? Karena pada tahun 2018 itu diputuskan bahwa CPI itu tidak lagi memperpanjang kontrak TSI-nya di Rokan. Jadi jauh-jauh hari sudah ditentukan. Iya, 3 tahun yang lalu. Jadi nggak ada yang direbut lah ya, nggak ada ya. Itu salah. Ya. Dan kita tentunya sangat menghargai keputusan pemerintah ini, ya. Dan kita punya semacam satu semangat. Ya. Yang pertama, bagaimana kita menterminasi kontrak kita dengan benar, sesuai dengan kewajiban-kewajiban kita, termasuk data, termasuk tadi catatan-catatan aset tadi harus sesuai antara yang dicatat dengan aset yang sebenarnya yang diperiksa oleh Departemen Keuangan. Ya. Yang kedua, kita juga kepingin membuat alih kelola, ya, transisi, masa transisi yang excellent. Maksudnya excellent ini apa? Semuanya mulus, semuanya berjalan dengan sangat-sangat lancar, ya, seamless ya istilahnya ya. Jadi tidak ada gap gitu ya. Tidak ada gap ya. Dan ini semua yang menjadi semacam satu semangat kita, kebersamaan kita antara kita dengan PHR, tentunya dikoordinasikan oleh SKK Migas itu. Nah, jadi peninggalan kita yang seperti tadi yang tadi, apakah kita aset kita masuk semuanya ke negara, itu semuanya memang sudah dicatat di negara dan sudah dikonfirmasi oleh negara bahwa memang itu ada asetnya, dan inilah yang terus dikelola nantinya oleh Pertamina Hulu Rokan yang baru. Nah, sementara peninggalan legacy kita yang lain-lain, tentunya ini sesuatu perjalanan panjang ya, hampir 1 abad. Sangat-sangat panjang kalau mau diceritakan. Iya. Tapi mungkin yang muncul lagi nih di dalam yang cukup besar ya. Yang pertama adalah mengenai fasilitas pelabuhan misalnya gitu ya. Pelabuhan Dumai pertama kali kan itu untuk pengawalan minyak. Nah, itu kita yang dari CPI yang buat itu ya. Kemudian ada sekolah ya untuk pendidikan, sekolah SMA negeri. Iya, di Pekanbaru itu ya. Yang pertama dibangun oleh Caltex. Kemudian juga ada jembatan Siak 1 ya. Kalau sekarang kan jembatan Siak udah ada 4. Jadi jembatan Siak 1 yang seringkali disebut jembatan Leton. Jembatan Siak itu namanya ya, jembatan Siak 1 yang juga dulu dibangun menggantikan jembatan Ponton yang sebelumnya. Itu juga merupakan sesuatu peninggalan kita. Kemudian juga ada yang disebut dengan Politeknik Caltex Riau. Itu sesuatu yang sangat mungkin fenomenal. Sekarang ini termasuk salah satu pendidikan tinggi, perguruan tinggi ataupun yang disebut dengan politeknik yang terbaik di Indonesia pada saat ini. Kemudian juga kita punya banyak fasilitas pendidikan seperti SD, SMP ya. Di daerah operasi kita, kemudian juga pelayanan masyarakat untuk kesehatan gitu. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah local business development. Itu adalah konsep yang muncul pada waktu sesudah reformasi sebetulnya gitu. Jadi sesudah reformasi banyak masyarakat yang terdampak karena ada krisis ekonomi yang luar biasa pada waktu itu ya. Dan kita mencoba untuk bersama-sama pada waktu itu dengan BPPKA, SKK Migas zaman baheula ya,
untuk mencari solusi gitu. Karena pada waktu itu produksi kita terganggu gitu. Karena apa? Banyak kehilangan dari peralatan produksi kita gitu. Nah, salah satu yang sangat penting adalah ada kabel reda namanya. Kabel reda ini tembaganya sangat murni, sangat bagus supaya apa? Hambatannya sangat kecil ya, sehingga pada waktu listrik mengalir itu sangat-sangat full lah gitu ya, sangat efektif gitu ya, efisien ya. Tapi kalau kabel ini diambil, itu apa namanya pompanya mati karena listriknya nggak ada gitu ya. Nah pada waktu zaman sesudah reformasi itu luar biasa itu kejadiannya ya. Kalau cerita itu akan panjang lebar lagi nanti ya. Tapi yang jelas ada konsep local business development yang pada waktu itu diusulkan oleh seorang konsultan yang sampai saat ini kebetulan masih menjabat sebagai menteri, yaitu Bapak Sofyan Jalil. Yang pada waktu itu beliau ya diusulkan juga dari BPPKA dan juga dari Presiden Direktur Chevron Caltex pada waktu CPM pada itu Pak Umayyan Bosha untuk mencoba untuk mensurvei keadaan kita, operasi kita. Dan itu local business development adalah salah satu yang beliau rekomendasikan. Dan kebetulan juga pada tahun 2000 itu saya baru pulang dari master program saya di Amerika. Setelah 6 bulan bekerja di finance waktu itu, ya, saya masih ingat bulan Januari tahun 2000 saya diminta untuk menangani salah satunya masalah security yang kehilangan ini. Dalam waktu 2 tahun, alhamdulillah sesudah local business development kita implementasikan. Jadi apa intinya sebetulnya local business development itu adalah memberikan memberikan mancing kepada masyarakat supaya mereka bisa earn income gitu, sehingga mengenerate income untuk mereka gitu. Dan ini sesuatu yang sangat luar biasa dampaknya gitu. Sesudah 2 tahun langsung menurun gitu. Dan itu sesuatu kalau menurut saya yang sampai sekarang bahkan masih tetap dilakukan itu. Dan banyak putra-putra daerah yang berkecimpung di dalamnya melalui koperasi-koperasi yang sangat-sangat juga efektif. Dan itu merupakan saya kira legacy yang luar biasa. Jadi kembali ke soal Bali itu sangat high tech ya Bu ya. Nah, saya dengar juga bahwa kita pernah punya dual steam plant yang terbesar di dunia. Pernah pemasangan pipa berjaringan listrik yang terpanjang di dunia. Lalu apa itu bisa dikelola sekarang dengan serah terima ini? Iya, dengan kita memiliki orang-orang yang memang selama ini mengelola itu, dan semua orang-orang ini juga kembali seperti yang saya sebutkan sebelumnya pindah ke THR. Mudah-mudahan ini tidak ada gangguan apa-apa. Mudah-mudahan ini. Jadi walaupun teknologi yang kita pakai memang sangat-sangat canggih saat ini ya, dengan ada secondary recovery, ada tertiary recovery, misalnya itu teori-teori ataupun teknologi-teknologi yang kita pakai sesudah kita tidak bisa lagi hanya memompa minyak tanpa teknologi. Kandungan minyak masih banyak, masih potensial, masih sangat-sangat potensial. Tapi memang kita butuh teknologi yang tepat. Yang tepat dan ekonomis ekonomis ya untuk mengangkat minyak-minyak tadi dari reservoirnya, dari tempat cadangannya gitu. Sehingga mudah-mudahan ke depan tidak ada gangguan apa-apa dari sisi apakah. Mari kita sambil minum Bu ya. Silakan waktunya. Terima kasih banyak. Jadi sebetulnya sangat-sangat mudah-mudahan melegakan lah menurut saya untuk alih kelola ini. Tadi Anda mengatakan bahwa ada expatriate. Lalu apakah emang ada perbandingan berapa expatriate, berapa orang Indonesia dalam satu perusahaan sebesar Chevron itu? Iya, kalau zaman dulu pada waktu masih NPPM namanya ya. NPPM itu Nederlandse Pacific Petroleum Maskapai, NPPM. Yang kemudian juga berubah menjadi Caltex Pacific Petroleum Maskapai, CPPM, atau diterjemahkan menjadi CPOC. Ya, tapi awam kenalnya Caltex ya. Betul, Caltex Pacific Oil Company, CPOC. Itu masih sangat banyak ekspatriatnya pada waktu itu ya, sehingga
Kenapa memang masih banyak? Karena memang kemampuan dari kita putra bangsa masih belum punya ke skill itu. Jadi langsung berangsur-angsur ada berangsur-angsur sesudah PT ahli teknologi. ada tahun 1963 ya. PT Caltex Pacific Indonesia itu didirikan tahun 63 dan menjadi presiden direktur yang pertamanya adalah Pak Julius Tahia. Kalau masih kembali kita ya. Pak Julius Tahia inilah yang mencoba mengembangkan putra bangsa. Jadi beliau ini, saya masih ingat, saya terinspirasi sebetulnya oleh beliau untuk di dunia pendidikan, salah satunya karena saya masih ingat cerita-cerita yang dikumandangkan waktu beliau sharing-sharing pada waktu awal-awal saya masuk. Beliau bilang, beliau pergi ke universitas-universitas, memberikan sumbangan-sumbangan berupa buku-buku untuk perpustakaan, memberikan beasiswa, supaya putra-putra bangsa kita bisa punya skill. Untuk apa? Untuk menggantikan ekspatriat-ekspatriat tadi. Dan sejarahnya sejak Pak Tahia sampai dengan saat ini, sampai dengan dialih kelolakan presiden direktur selalu dijabat oleh putra bangsa. Oke, Anda sendiri presiden direktur yang keberapa ya? Ketujuh. Tahun berapa itu? Tahun 2010. Tahun 2010 sampai? Ya, sampai 2014. Oke. Saya digantikan oleh Pak Albert Simanjuntak yang sampai sekarang menjadi. Lalu sebagai pimpinan perusahaan yang shareholder-nya adalah Amerika asing, kemudian bekerja di daerah Indonesia dengan karyawan mayoritas bangsa Indonesia, bagaimana Anda membawakan diri? Apakah ada tekanan dari shareholder? Apakah ada ini dari pemerintah? Ya kalau saya kira balik, kalau saya bilang nggak ada tekanan, rasanya saya nggak jujur dengan diri saya sendiri ya. Tekanan pasti ada. Nah, cuman saya juga mencoba untuk melakukan sesuatu secara seperti air mengalir saja ya, gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan yang terbaik itulah yang kita lakukan. Dan saya lihat semua technical ability kita sangat-sangat tinggi, sangat-sangat mumpuni. Jadi untuk masalah teknikal saya kira kita nggak punya isu, nggak punya problemnya. Gitu. Bagaimana cara kita untuk memastikan semua rencana yang kita rencanakan itu semuanya bisa kita implementasikan dengan baik. Nah, disitulah kita mencoba untuk melihat mana tantangannya, di mana kekuatan kita, di mana kelemahan kita, kemudian kita mencoba untuk mencari mitigasi-mitigasinya, dan itu sesuatu yang kalau menurut saya sesuatu yang mengalir. Dan sejauh yang saya lihat, kita insya Allah tetap menjaga nilai-nilai kita, terutama dalam sisi integritas kita, dan itulah sesuatu yang saya juga belajar dari pemimpin-pemimpin yang sebelumnya merupakan legacy kita. Jadi Anda sebagai presiden direktur yang ke-6, yang ke-7 ya? Lalu bagaimana ceritanya? Anda kan backgroundnya bukan orang minyak. Iya, cerita panjang nih. Itu apa emang biasa terjadi di perusahaan Chevron bahwa setiap orang bisa menjadi pimpinan? Sangat memungkinkan. Bahkan pimpinan Chevron shareholder sendiri itu ada namanya John Watson. Beliau ini adalah dari keuangan yang bisa menjadi CEO-nya Chevron. Jadi di Chevron sebetulnya sangat mengemuka mengenai people development. Kalau menurut saya sangat salut. Ya. Saya hampir semua teori yang saya baca di buku-buku textbook yang berhubungan dengan people development, mungkin hampir semuanya diimplementasikan di Chevron. Dan itu salah satu kalau menurut saya yang menjadi penyebab kenapa orang seperti saya yang lulus dari elektro di bidang mikrokomputer dari ITB tahun 82, saya bergabung dengan computer division di Caltex, bisa menjadi seorang CEO ya, ataupun the press gitu. Ya mungkin orang akan bertanya, kok bisa ya gitu ya. Ya jawaban saya juga, saya bilang saya hanya air mengalir tadi itu. Karena pada waktu saya masuk, pertama kali saya masuk ya, itu terus terang saya diberikan satu tugas yang berhubungan dengan oil production. Bagaimana kita menghitung minyak, produksi minyak untuk setiap sumur. Karena catatan-catatan itu hanya ada di meter. Meter itu kadang-kadang hanya merupakan satu catatan yang berhubungan dengan satu lapangan.
Tapi nggak ada setiap sumur ada meternya, nggak ada. Itu dilakukan secara teoretikal yang ada dasarnya tentunya. Gitu kan. Kemudian juga loss, ya. Kan ada loss pada waktu kita shipping oil ini dari misalnya dari Minas ke Dumai, karena Dumai adalah untuk shipment kita. Gitu, ya. Nah, pada waktu di jalan ini kita juga pasti ada loss-nya dan kita punya allocation factor namanya, ya. Sehingga apa yang kita jual itulah yang kita jadikan pegangan. Karena lifting kita adalah apa yang kita jual yang menjadi uang tentunya. Nah, ini dari data-data lifting ini, ya, yang apa yang dikapalkan, apa yang dijual ini, itu yang kita tarik balik sampai ke sumur. Itulah tugas saya pada waktu itu. Saya meneruskan tugas tentunya yang dari sebelumnya. Gitu. Nah, tapi pas tahun 83, ya, 83-an, 84-an itu, proyek Duristimplat pada waktu itu baru-baru marak, sangat baru mulai itu. Saya masih ingat Pak Bayhaqi Hakim, yang juga Presiden Direktur sudah Pak Harun Ar-Rasyid. Beliau masih waktu itu menjabat sebagai project manager di Duristimplat gitu ya. Jadi saya sama Pak Yudiana almarhum yang juga mantan presiden direktur yang kelima ya. Beliau juga sebetulnya dari IT, dari CSD, dari Computer Service Department sebelumnya, bareng-bareng sama saya untuk berhubungan dengan yang produksi ini. Gitu. Nah, disitulah saya diberikan tugas untuk Duristimplat ini bagaimana kita menghitung sampai ke layer-layer di reservoir. Ada pertama, kedua, bagi jaga itu reservoir, layernya reservoir sebetulnya. Yang kita coba untuk hitung produksinya berhubungan dengan injektor-injektor yang mengelilingi, ada 3 injektor yang mengelilingi sumur produksi ini. Gitu. Dengan 7 spot pattern namanya gitu ya. Nah, ini sangat teknis di situ, tapi saya spend berbulan-bulan di Duri untuk mempelajari itu bersama-sama dengan reservoir engineers ya. Dan juga ada konsultan yang dari Mesir namanya Pak Roma dari itu. Bagaimana kita membuat semacam satu formula sehingga kita bisa tahu persis impact dari injeksi uap ya, dari injektor tertentu di layer tertentu di sumur produksi tertentu gitu. Nah, itulah yang kemudian saya lihat ini sesuatu yang sangat menarik dan saya untuk membuat programnya tentunya saya harus mengerti persis secara bisnisnya seperti apa. Gitu. Disitulah saya belajar sangat banyak mengenai. Jadi kalau melihat proses untuk keseluruhan sebetulnya saya sudah sangat menguasai ya. Dan assignment yang berikutnya adalah pada waktu saya mencoba untuk bikin ke personal computing misalnya gitu. Pada waktu itu PC kan boleh dibilang belum terlalu rame ya. Nah, tapi dengan adanya PC ini saya pikir ini bisa membuat sesuatu lebih cepat, lebih murah, lebih baik. Dan itu filosofi saya gitu. Kenapa pakai mainframe lama? Karena memang prosesnya lama. Bikin programnya juga cukup panjang ya gitu ya. Dibandingkan dengan kalau datanya kita bisa kasihkan langsung ke si yang punya data. Data ini kan sebetulnya yang perlu kan petroleum engineer sebenarnya gitu dengan production engineer. Kalau saya sebagai programmer, saya biasanya mendengar dulu dari mereka perlunya apa gitu. Habis itu saya lihat datanya bisa diapain nih ya, bisa diolah kayak apa supaya bisa mencapai apa yang mereka mau, dan itu butuh waktu kira-kira 2-3 minggu biasanya dengan proses approval. Nah, dengan personal computing saya bayangkan itu cuma 1 hari saudara. Kenapa bisa 1 hari? Data dari mainframe saya bisa download ke server, besok paginya itu bisa dipakai langsung oleh petroleum engineer. Apakah sesuatu yang sangat-sangat cepat, sangat murah? Dan itulah sebabnya kenapa saya waktu itu di-approve untuk foreign training saya tidak di bagian mainframe tapi di bagian personal computing. Keberadaan Chevron tentu kadang-kadang dapat sorotan dari masyarakat lokal. Ya. Bagaimana Chevron membawakan diri bahwa kita berada di satu daerah, misalnya di daerah provinsi Riau, apa yang kita bisa berikan kepada masyarakat setempat? Iya, jadi tadi saya sebutkan mengenai CSR, beberapa CSR ya, yang local business development yang sangat-sangat juga mengemuka dan sangat-sangat membantu ya, gitu. Banyak hal yang sebetulnya kita coba juga lakukan untuk pelatihan keterampilan.
Pelatihan keterampilan ini sesuatu yang berjalan juga terus menerus ya, dan juga ya mungkin dari sisi kalau kita bisa kilas balik kembali, bagaimana kita memajukan putra putri Riau menjadi pemimpin-pemimpin ataupun bekerja di bidang industri yang ada di Riau dari lulusan politeknik. Itu juga sesuatu kalau menurut saya yang sangat-sangat luar biasa juga. Yang kita mencoba semaksimal yang kita bisa ya. Kalau misalnya kita apa namanya kita bisa berkontribusi, kenapa enggak? Mungkin itu yang lebih mengemukakannya untuk kita gitu ya. Nah, oke, kita bicara soal Chevron. Tentu di samping Chevron itu kita punya komunitas ya, yang merasa kehilangan dengan perginya Chevron ya. Keluarga yang dibesarkan di sana. Lalu apa kenangan Anda sebagai warga Chevron yang dulu pernah tinggal atau bekerja di satu lingkungan yang akrab gitu? Iya, sangat-sangat besar sih kehilangannya ya. Terutama buat anak saya waktu kemarin di apa namanya ya, kita anak saya kan nyebar juga ya, ada yang di Kuwait, ada yang di Amerika, dan ada 2 di Jakarta. Saya ada anak 4 ya. Oh ya. Jadi 2 di Jakarta yang semua lahir di Sumatera. Tapi keempat-empatnya lahir di Rumbai, di Rumbai Hospital, rumah sakit Rumbai. Jadi kita sangat familiar, sangat merasa bahwa Rumbai itu adalah kampung halaman. Kampung halaman anak-anak kita. Yeah. Dan anak-anak kita merasa, aduh, ini mana ya, kampung halaman kok hilang. Gitu ya. Ya, tapi mudah-mudahan waktu nanti ada waktunya kita bisa kembali ke kampung halaman gitu ya. Mungkin dalam visit atau apa ya, kita juga nggak tahu. Tapi setidaknya kenangan manis sangat banyak di sana gitu. Dengan suka dukanya yang mudah-mudahan lebih banyak sukanya ya. Karena hidup begitu teratur di camp itu ya. Kita kerja boleh dibilang 24 jam kalau menurut saya gitu, karena antara rumah ke kantor paling cuma 5 menit. Dari kantor ke rumah 5 menit. Yang di pikiran waktu dari rumah ke kantor masih kantor ke rumah masih kantor. Kita ketemu orang ngobrol kantor. Bahkan kekeluargaan kita. Jadi buat pembinaan keluarga bagus sekali ya. Bahkan persaudaraan kekeluargaan di antara karyawan-karyawan ini juga luar biasa. Baik itu si pegawai, baik itu spouse-nya maupun anak-anaknya. Saya kira kita punya komunitas yang sangat luar biasa kalau menurut saya. Iya. Kita kehilangan, mudah-mudahan nggak kehilangan lah ya. Dalam hal saya, kita dimanapun mungkin kita tetap bisa menjaga silaturahmi. Mungkin nggak lewat langsung, tapi lewat online bisa misalnya. Tapi jangan sampai persaudaraan ini hilang. Kalau menurut saya ada nilai-nilai yang tetap harus kita jaga. Saya sendiri waktu kesana kan nggak ada keluarga kandung, nggak ada saudara sama sekali. Saya dari Bandung ke Rumbai. Yang kenal mungkin teman-teman waktu kuliah, kebanyakan yang kenal, sudah kenal. Selebihnya orang baru semuanya gitu. Yang saya harus mulai mandiri di situ gitu. Dan saya mulai pertemanan sampai akhirnya bahkan pertemanan itu lebih dari saudaraan ya. Jadi perasaan saya dengan teman-teman ini lebih dekat, lebih erat ketimbang saudara kandung saya sendiri yang memang jauh di Bandung sama di Jakarta gitu ya. Jadi apapun kalau yang terjadi dengan saya minta tolong atau apa ya kok teman-teman yang sudah menjadi saudara. Jadi kita udah seperti saudara aja udah gitu. Persaudaraan yang sangat luar biasa. Nah, tapi selain itu ya masyarakat yang guyup ya, persaudaraan di dalam lingkungan camp itu, saya dengar juga banyak hubungan anak-anak mantan karyawan yang selalu terjalin itu. Saya dengar di Rumbai itu juga dikira ada suatu komunitas orang bicara mengenai makanan khasnya. Ada hamburger katanya. Ada hamburger. Mana? Ini dia. Ini hamburger yang mirip dengan kayak yang di klub ya? Iya. Wah, luar biasa nih. Iya betul. Ini konon sangat populer di kalangan keluarga Chevron, Caltech. Iya. Setiap kali saya berenang pasti beli ini. Ini tempatnya di klub, di RCC, di Rumbai Country Club, yang setiap waktu kalau saya bawa anak-anak saya ke sana, saya selalu beli ini. Hamburger ini. Dan juga ada sandwich
ada juga sandwichnya, ada juga yang kentang gorengnya. Itu tuh khas, memang khas di situ gitu ya. Dan ini salah satu yang dicari sama anak-anak itu. Jadi konon waktu itu McDonald belum ada di luarannya, belum ada ya. Jadi cuma baru ada di Rumbai. Sejak 82 udah ada ini. Saya masuk udah ada ini. Dan ini sesuatu yang sangat dirindukan sebetulnya oleh hampir semua, bukan hanya anak-anak sebetulnya. Termasuk oleh kita juga. Jadi ini sesuatu yang khas dan sangat. Mari kita makan nanti. Nanti saya buka masker dulu. Jadi dengan kepergiannya Chevron ini, semua kenang-kenangan yang lama akan kembali lagi. Jadi kira-kira sesudah diambil alih oleh Pertamina nanti, apakah keluarga itu akan bisa terjaga di antara mereka? Insya Allah. Kalau menurut saya, berdasarkan apa yang saya pantau lah selama ini ya, kita punya himpunan pensiunan Caltex Chevron Indonesia yang sangat-sangat guyup, yang sangat-sangat kuat, dengan punya visi, punya misi yang bagus. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengikat kita semua gitu ya. Dan sesudah teman-teman pindah dari CPI ke PHR, tentunya juga akan banyak lagi tambahan ke HPK ini. Dan itu sesuatu menurut saya yang alamiah aja, dan kita akan jaga silaturahim ini dengan sedemikian bagus lah kalau menurut saya. Anda sendiri ilmunya kan masih ada tuh, dibawa kemana? Disalurkan bagaimana? Ya ini untuk Bung Renul ini sesuatu yang dream come true juga buat saya ya. Sesudah saya banyak berhubungan dengan dunia pendidikan yang diawali oleh menjadi ketua Yayasan Politeknik Caltex Riau tahun 2000. Kemudian saya juga ikut mendirikan yang Politeknik Aceh sesudah tsunami. Tsunami ya. 2004 akhir Desember saya masih ingat, karena saya waktu itu masih acting managing director. Akhir tahun biasanya ekspatriat pulang ke Amerika, dan saya acting pada waktu itu, dan pada waktu itulah terjadi tsunami di Aceh, dan kita punya program yang sangat-sangat bagus pada waktu itu untuk menyumbangkan dokter maupun tenaga medis yang lainnya, termasuk obat-obatan. Kita bikin posko di Aceh, dan sampai akhirnya kita membuat yang namanya Politeknik Aceh. Sesudah dilihat-lihat yang opsi yang paling bagus adalah Politeknik, karena yang lain-lain untuk pembangunan sudah di-cover oleh yang lain. Dan saya waktu itu sangat bangga ya, bisa bekerja sama dengan pemerintah Aceh. Waktu itu kebetulan wali kota Aceh pada waktu itu adalah juga alumni dari ITB yang akhirnya kita punya satu frekuensi ya, sehingga kita bisa mengembangkan Politeknik Aceh dengan sangat-sangat. Nah, sesudah Politeknik itu saya juga punya yang namanya University Partnership Program, di mana saya adopt ya, kita dikasih kesempatan untuk mengadop itu dari Chevron Corporation, dan kita punya beberapa universitas yang ikut di University Partnership Program ini, sampai akhirnya kita punya Dharma Siswa Chevron Riau, kita punya juga beasiswa, dan kita terakhir saya sesudah pensiun akhirnya ditawari lah. Waktu itu ada namanya Profesor Surna Cahya Diningrat, saya bilangnya Pak Naya. Beliau ini adalah ahli di bidang lingkungan sebetulnya ya, dan beliau mengajak saya untuk bergabung dengan
Sekolah Bisnis Manajemen Institut Teknologi Bandung (SBM-ITB) Oh, gitu. yang kampusnya ada di Jakarta. Dan program-program yang di Jakarta itu lebih banyak ke arah eksekutif Master of Business Administration, Master of Business Administration. Sehingga saya sangat-sangat merasa tadinya ragu untuk bergabung, tapi sesudah mengalami sendiri kayaknya not bad ya, dan saya bisa men-share pengalaman-pengalaman saya, terutama yang berhubungan dengan soft skill, management skill saya, dan juga yang terutama yang berhubungan dengan integritas dan etika bisnis. Dan sampai dengan saat ini saya masih mengajar. Jadi semua itu kalau dipikir ya itu kembali jasanya kepada Caltech, kepada masa-masa legacy dari pemimpin-pemimpin. Bung Ucok mesti ingat, ini kita ini sekarang berada di kafe yang namanya Portakem. Ya. Nah, Anda ingat apa artinya Portakem itu? Saya pernah kerja di Portakem beberapa tahun. Oh ya? Di Portakem. Betul-betulan Portakem. Portakem itu definisinya kan ada trailer yang sudah ada semacam gerbong gitu ya, yang sudah nggak dipakai lagi. Nah, lalu dikasihlah pintu, dikasihlah jendela. Panas dong dalamnya ya? Ada AC ya. Kalau nggak ada, kalau AC-nya mati ya memang luar biasa panas, terutama kalau pas di siang hari. Gitu. Kenapa saya masuk di Portakem pada waktu itu? Karena nggak ada lagi kantor gitu. Kenapa nggak ada lagi kantor? Pada waktu itu ada reorganisasi di Information System Division gitu. Itu adalah cikal bakal yang sekarang ini menjadi IT yang sangat-sangat besar dan mumpuni ya. Tapi di awal-awal dulu itu di-triggernya dari apa? Dari adanya perpindahan personal computing tadi itu gitu. Karena personal computing yang saya bawakan sesudah saya foreign training itu diimplementasikan di PI Duri pertamanya gitu. Namanya DREAM System, Data Resources for Engineering Analysis and Monitoring System. Itu kepanjangan dari DREAM System kita gitu. Nah, DREAM System ini kemudian menggabungkan antara komputer dengan data komunikasi dan telekomunikasi, sehingga kedua organisasi ini kemudian di merge menjadi Information System Division, dan saya ditempatkan di bagian perencanaan, bagaimana untuk membuat blueprint ke depan local area network, wide area network, hubungan dengan sana dengan sini seperti apa, di antara distrik seperti apa, sehingga waktu itu merging ini kita nggak punya kantor untuk yang bagian planning yang baru. Itulah yang kita dikasih, katanya sih sementara setahun, tapi setahun jadi 2 tahun, 2 tahun jadi 3 tahun, jadi lama juga di situ ya apa boleh buat. Tapi Portakem ini sangat-sangat mengingatkan saya lah kembali ke zaman waktu masih. Mungkin setelah Chevron pergi, kita mantan-mantan keluarga ini akan selalu teringat kepada pengalaman-pengalaman kehidupan kita bersama di Chevron ya. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Bung Ucok untuk berbagi, bernostalgia dan menjelaskan kepada kita semua bahwa apa yang telah dilakukan oleh Chevron di Indonesia selama sekian puluh tahun telah memberikan manfaat yang luar biasa, tidak hanya kepada bangsa dan negara, tapi juga kepada keluarga-keluarga yang pernah tinggal dalam lingkungan yang sama. Terima kasih Bung Ucok, selamat jumpa lagi. Sekian pertemuan kita dengan Bung Ucok Abdul Hamid Batubara yang telah membawa kita berkelana kembali ke masa jayanya Chevron. Terima kasih, sampai jumpa dalam program obrolan sibuk yang akan datang. Sukses selalu.